Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Teopani Temanggung. Pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersukacita. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama bergembira karena kasih Tuhan. Karena kasih dan kemurahannya kita boleh bersama-sama mengajak anggota keluarga kita datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh bersama-sama memuji, memasyurkan, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini, saat ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menundukkan kepala, kita sungguh-sungguh datang menghadap hadirat-Nya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kasih setiamu tiada pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa, Engkau senantiasa setia menolong, menopang, memelihara kami. Kami datang pada pagi hari ini, di pagi yang penuh dengan sukacita, di pagi yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami rindu ya Bapa untuk merenungkan kebenaran firman. Dengan kebenaran firman kami boleh semakin diteguhkan, kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin mengerti akan kerinduan hati Tuhan. Jagai hati dan pikiran kami pagi hari ini Bapa, supaya kami boleh mengerahkan seluruh pikiran kami, seluruh hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, ini kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, hati kami siap diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka bagian kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari berita khotbah pagi hari ini. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya membacakan dari pastori, Bapak Ibu Saudara mengikuti. Kita boleh bersama-sama membacanya dengan sukacita, dengan bersemangat, dengan antusias. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tegar karena tetap mekar di masa yang sukar. Tegar karena tetap mekar di masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara, pernahkah melihat ada tanaman yang dapat tumbuh bahkan berbuah walaupun tanaman itu dihimpit oleh bebatuan? Pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat tanaman yang dapat tumbuh bahkan mekar? Bunganya kuncup lalu kemudian mekar. Sekalipun tanaman itu ada di tanah yang gersang, ada di tanah yang tandus. Pernahkah Bapak Ibu Saudara juga melihat ketika angin topan badai datang seperti yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Cina, dulu pernah terjadi di Magelang. Ada banyak tanaman yang tumbang, ada banyak tanaman yang roboh. Tetapi ada 1-2 tanaman yang tetap berdiri kokoh
sekalipun angin topan badai datang menerpa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu kunci, tips, salah satu yang dapat membawa kita tetap tegar di masa sukar adalah kita harus mekar. Dengan tetap mekar kita akan tegar menghadapi masa-masa yang sukar. Untuk itu kita harus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bertumbuh dan berakar kuat. Yang kita upayakan, yang kita harus kerjakan di sepanjang kehidupan kita. Bertumbuh dan berakar kuat. Itu harus kita kerjakan. Itu harus kita laksanakan. Itu harus kita lakukan di setiap waktu dalam kehidupan kita. Sehingga kita bertumbuh, berakar kuat, dan seperti bunga dapat mekar. Bahkan menghasilkan buah. Dan walaupun ada badai topan kehidupan, karena kita sudah berakar kuat seperti tanaman tadi, walaupun ada kesusahan, himpitan, tetap tegar di masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanaman yang bertumbuh dan berakar kuat pasti tegar di masa yang sukar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara tidak cukup hanya bertumbuh tetapi harus berakar kuat. Banyak pohon yang tumbang ketika angin topan melanda karena ia tidak berakar kuat. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara dapat bertumbuh dan juga berakar kuat? Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita dapat mekar di masa yang sukar jika kita berakar di dalam Kristus Yesus. Di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, hidup kita menyerupai tanah yang gersang. Di masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu seperti ada dalam himpitan. Dan memang demikian, kita ada di dalam kesusahan, ada di dalam penderitaan, ada di dalam tanah seperti tanah yang gersang, seperti tanah yang tandus, seperti tanah yang penuh dengan kekeringan. Kita dapat tetap tegar karena tetap mekar di masa yang sukar. Dan kita dapat mekar kalau kita bertumbuh dan berakar kuat di dalam Yesus Kristus. Kita berakar kuat di dalam Yesus Kristus kalau kita terhubung dengan Tuhan di dalam doa dan firman Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Di masa pandemi ini, ibadah online, daring, banyak orang Kristen yang sudah mengabaikan persekutuannya dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak lagi mau ibadah sungguh-sungguh karena ibadahnya daring, karena ibadahnya online. Mungkin juga banyak orang Kristen yang tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan karena firman Tuhan disampaikan secara online, disampaikan secara daring. Sehingga ketika ada masalah, ada badai, ada persoalan di dalam kehidupannya, ia tidak dapat bertahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita ditentukan oleh pilihan. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara di masa pandemi ini kita menjadi lebih buruk keadaannya atau justru menjadi lebih baik? Bitter or better? Pilihan ada pada kita.
bitter or better, bitter atau better. Itu hanya dibedakan oleh huruf I dan E. Apakah kita akan semakin terpuruk atau justru semakin baik? Ada banyak orang Kristen di masa pandemi ini, walaupun situasi seperti apa, tantangan tekanan yang menimpa kehidupannya, dia tetap better, dia tetap bertumbuh, dia tetap berakar kuat, dia tetap dapat menghadapi segala sesuatunya, dia tetap mekar. Karena sebelum datang pandemi ini, ia tetap setia dalam hubungannya dengan Tuhan. Bahkan di masa pandemi sekalipun, dia tetap terkoneksi, dia tetap terhubung dengan Tuhan melalui doa dan kebenaran firman, melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui kesetiaannya. Walaupun ibadah tidak onsite, tidak di dalam ruangan, tetapi dia tetap setia dalam ibadahnya. Dia tetap mengajak anggota keluarganya untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dia tetap setia mendengarkan khotbah-khotbah kebenaran firman Tuhan walaupun tidak secara langsung di dalam gereja. Sehingga dia tetap mekar di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan di masa sukar ini, kita seharusnya tetap mekar, bukan sebaliknya. Kita seharusnya tetap mekar karena kita punya Tuhan, kita punya janjinya bahwa Tuhan akan menjadi kota perlindungan, menara yang teguh bagi setiap orang-orang yang takut akan Dia, bahwa Tuhan akan memegang tangan kananmu, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Janjinya ya dan amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sehingga walaupun ada kesusahan, ada penderitaan, kita boleh tetap mekar karena kita setia membangun hubungan dengan Dia. Mekar itu butuh proses. Bunga dari kuncup untuk menjadi mekar itu perlu waktu, perlu proses. Di dalam waktu dan proses itulah kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh menikmati hari-hari dengan penuh kebaikan dan kebaikan daripada Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam kehidupan kita. Mekar. M yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur. Apapun situasinya, apapun kondisinya, mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi dengan banyak bersyukur, Bapak Ibu Saudara, kita akan bahagia. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tetapi dengan banyak bersyukur kita akan bahagia. Hidupmu akan bahagia. Banyak orang yang bahagia, tetapi dia tidak bersyukur. Karena kebahagiaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Tetapi kalau kita senantiasa mengucap syukur walaupun tidak bahagia, walaupun ada dalam kesusahan, walaupun ada dalam dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam himpitan, Bapak Ibu Saudara, kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kita akan dipenuhi dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Jadi M yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur. Jangan mengeluh karena pandemi ini, akan tetapi mari kita boleh terus senantiasa belajar untuk mengucap syukur. Bukan karena hidup kita menjadi mudah, bukan karena hidup kita menjadi gampang, tetapi karena di dalam masa kesusahan sekalipun ada Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang menyertai dan menolong, menopang kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, M yang pertama mengucap syukur. Yang kedua, elu-elukanlah Dia. Wah, ini nggak mudah, Bapak Ibu Saudara.
Di masa yang sukar, di masa susah, penuh dengan penderitaan, penuh dengan tekanan dan himpitan, Tuhan mau kita mengucap syukur. Dan bukan hanya mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia menghendaki saya dan Bapak Ibu Saudara, elukanlah dia. Masyurkanlah namanya. Bawa hidup saudara dalam penyembahan, dalam pujian, mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Kalau kita terlalu banyak mengeluh, Bapak Ibu Saudara, pasti tidak punya banyak waktu untuk mengeluh-elukan Tuhan. Terus mengeluh, mengeluh lagi. Kapan kita punya waktu untuk mengeluh-elukan Tuhan? Kapan kita punya waktu untuk menyembah Tuhan? Kalau kita terus mengeluh. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya banyak waktu mengeluh-elukan Tuhan, kita akan lebih banyak mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita sehingga dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan akan memberikan tuntunannya, Tuhan akan memberikan hikmatnya, Tuhan akan memberikan apa yang akan kita kerjakan. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan mengarahkan kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita senantiasa mengeluh-elukan Tuhan, bukan sebaliknya selalu mengeluh di dalam kehidupan kita. Fokus kita kepada mengeluh-elukan Tuhan, bukan hanya semata menyampaikan keluhan. Maka kita akan lebih banyak minta tuntunan Tuhan, bukan malah menyampaikan tuntutan atas tekanan hidup yang kita alami. Mazmur 47 ayat 2 dan 3 berkata, "Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi." M. Mengucap syukur. E. Elu-elukanlah Tuhan. K. K adalah kuasai diri. Pengendalian diri adalah salah satu dari buah-buah roh. Tetaplah tenang Bapak Ibu Saudara. Kuasai diri. Sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan. Kalau kita dapat menguasai diri dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan dapat mengerjakan tugas dan pekerjaan kita dengan baik. Kalau kita dapat mengendalikan diri, kalau kita tetap tenang, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, maka apapun tantangan yang akan kita hadapi ataupun sedang kita alami, sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik melalui pekerjaan maupun juga dalam persoalan, kita akan dapat melewatinya. Kita akan dapat melaluinya. Kita akan dapat mengerjakan sesukar apapun, sesulit apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kuasai diri dalam segala hal. Mengucap syukur, elu-elukanlah Tuhan, kuasai diri. Yang kemudian berikutnya adalah antusias, Bapak Ibu Saudara. Antusias, bergairah, bersemangat, antusias, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita meneladani Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dia antusias di dalam kehidupannya. Dia penuh dengan gairah, dia penuh dengan semangat. 4 F yang ia lakukan dalam hidupnya. Yang pertama adalah forget. Melupakan apa yang ada di belakangnya. Melupakan masa lalunya. Ketika dia sudah ada di dalam Yesus Kristus, dia berlari, dia berjuang, dia terus dengan penuh gairah
mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lupakan kegagalanmu di masa lalu, karena sesungguhnya itu bukan kegagalan. Itu adalah proses, itu adalah penantian bagimu, ujian tempaan untuk mendapatkan keberhasilan di masa yang akan datang. Itu adalah pemurnian, itu adalah pembelajaran dalam kehidupanmu, itu adalah bagian dari pengalaman untuk mendapatkan, memperoleh keberhasilan. Forget, fight, berjuanglah, bekerja keraslah, lalu fokus. Dan yang terakhir adalah faithful. Forget, fight, fokus, faithful. Lupakan masa lalu. Berjuanglah. Fokuslah dengan apa yang Tuhan percayakan. Di tengah-tengah keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, fokuslah. Dan tetaplah setia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kegagalan seorang pelari seringkali terjadi adalah karena ia melihat pelari yang kanan dan ke kiri. Kanan dan kiri. Dia gagal menjadi seorang pemenang, dia gagal menjadi seorang juara, dia gagal untuk pertama menjadi orang yang pertama tiba di garis finish karena dia sibuk melihat ke kanan dan ke kiri. Dia sibuk melihat lawannya di kanan dan ke kiri, pelari ke kanan dan ke kiri. Dia tidak fokus, dia tidak berjuang untuk bagaimana caranya dia tiba di garis finish. Sikap yang menengok ke kanan dan ke kiri menunjukkan daya juang yang rendah. Iri dengan pelari lain namun enggan untuk berjuang. Fokus saja Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu lihat kanan kiri. Setiap orang Tuhan berikan talenta masing-masing. Fokus dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Kerjakan dengan setia. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan taat di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur, M. Elu-elukan Tuhan, E. Kuasai diri, K. Kemudian antusias, A. Dan yang terakhir, roh yang membangkitkan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah memberikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara setia, kalau Bapak Ibu Saudara taat, kalau Bapak Ibu Saudara tetap bertumbuh, berakar kuat di dalam Kristus, maka roh yang membangkitkan, Roh Kudus yang ada di dalam hatimu akan memberikan kekuatan kepadamu, akan memberikan kepadamu keteguhan untuk menghadapi setiap persoalan, setiap masalah, setiap tantangan, bahkan juga apapun yang terjadi, ada roh yang membangkitkan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita senantiasa terkoneksi, senantiasa terhubung dengan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kerjakan terus pertandingan iman di dalam kehidupanmu. Tetaplah setia bertumbuh, berakar kuat di dalam Yesus Kristus, agar engkau mekar sebagaimana Rasul Paulus. Dia berakhir dengan baik. Dia mengakhiri
dan tiba di garis finish sebagaimana yang Tuhan rindukan. Ada badai, ada topan, ada persoalan, ada masalah. Semuanya banyak hal yang dialami oleh Paulus, tetapi karena dia bertumbuh, dia berakar kuat di dalam Kristus, dia tetap mekar oleh karena kasih dan kekuatan Tuhan ada di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan boleh terus meneguhkan kami bahwa kami harus mekar, ya Bapa, di mana kami sebagai anak-anak Tuhan terus bertumbuh dan berakar kuat di dalam Yesus Kristus. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, kami boleh bertahan, kami boleh tetap tegar, kami boleh tetap kuat, karena kami bersandar kepada Kristus. Diberkatilah kehidupan kami, diberkatilah jemaat, diberkatilah keluarga-keluarga kami, diberkatilah pekerjaan dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita. Amin.